Quran Hadis, kelas 3 Surah An-Nas Soher PP 2, pertemuan ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mantap. Anak-anak, mari kita sama-sama berdoa untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Doa. Terima kasih anak-anak. Bagus sekali doanya. Untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama Arifin, Aktif. Iya. Yang kedua Asima, Bagas, Marcel. Beliau kok Marcel hari ini nggak ada uang jajan nggak? Musa, Natali, Farhan, Reza, Dino, Rudi, Santi, Wulandari. Ya anak-anak yang rajin-rajin belajar ya. Untuk selanjutnya pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran tentang surah An-Nas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama setelah membaca dan mendengar penjelasan guru, diharapkan kalian dapat mengartikan Quran surah An-Nas dengan baik dan benar. Adapun tujuan yang kedua, setelah membaca, berlatih, berulang-ulang, siswa dapat mendemonstrasikan hafalan Quran surah An-Nas dengan baik dan benar. Sudah paham anak-anak dengan tujuan pembelajaran pada hari ini? Baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan surah An-Nas, bagaimana yang Bapak sampaikan materi pada hari ini untuk menguji pengetahuan kalian tentang pelajaran yang minggu yang lalu yang telah kita pelajari bersama. Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Anak-anak, masih ada yang ingat pelajaran yang kemarin kita belajar apa? Ini sebutkan ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah. Ya, anak-anak. Ada lagi yang masih ingat ayat
ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah. Bagus nggak cantik? Mana masih ingat dengan terjemahan surah Al-Fatihah? Dan pengertian surah Al-Fatihah ayat pertama. Siapa yang hafal? Bagus, itu yang diberikan siapa namanya? Ya, bagus. Ulang sebutkan arti dari surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Bagus, ulang. Kita ulang anak yang tertinggal semuanya. Nampaknya sudah benar-benar belajar di rumah, sudah pintar, sudah paham betul-betul dengan surah Al-Fatihah. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materi pokok kita pada hari ini. Yang pertama tentang lafal Quran surah An-Nas. Yang kedua, arti perkataan Quran surah An-Nas. Jadi kegiatan kita pada hari ini yang pertama para anak, ya bagus. Yang kedua, baik anak-anak. Ada yang bisa anak, yang sudah bisa, yang di rumahnya belajar surah Al-Nas. Siapa yang sudah belajar surah Al-Nas di rumahnya? Ada yang sudah bisa membacanya? Coba Bapak mau mendengarkan anak-anak membaca surah An-Nas. Mungkin bisa. Siapa yang bisa? Mungkin Rodi, surah An-Nas bisa membacanya sudah? Bisa, coba Nak Rudi. Terima kasih Nak Rudi, bagus sekali bacaannya. Semoga Nak Rudi nanti menjadi qori, ya qori yang terbaik. Tepuk tangan untuk Nak Rudi. Siapa lagi yang sudah bisa membaca surah An-Nas? Seperti Nak Rudi, coba Nak Bagas. Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bagus Nak Bagas, terima kasih Nak Bagas. Anak-anak sekalian, dibiasakan lagi membaca Al-Quran di rumah, ya. Ikut TPA di rumah. Bagus kan? Bacaannya pun dah bagus, suaranya merdu. Baik Nak Rudi maupun Nak Reja. Ini yang putri lagi nih, Bapak mau tanya atau Bapak mau dengar nih suara dari siswi Bapak yang putri ini. Coba siapa? Santi, coba Santi. Bagus, terima kasih Nak Santi. Mudah-mudahan jadi pembaca nomor 1, dapat piala emas nantinya. Baik anak-anak, selanjutnya mari anak-anak kita perhatikan lafal surah An-Nas yang ada di depan anak-anak ini, yang ada di layar. Perhatikan
pendeknya. Ya, harus diperbaiki anak-anak. Sudah anak-anak? Sudah. Kalau sudah, siapa yang masih belum paham, silakan anak-anak untuk bertanya. Saya kok. Nak pahamnya? Nak paham mau nanya apa? Macam mana motif semua anak saya dua. Wah, bagus. Ayo anak, siapa lagi yang ingin bertanya? Arifki, silakan Arifki. Saya belum paham dan kami membaca semua anak ayat 4. Iya, bagus. Baik, nah Arifki, anak Arifki bertanya kepada Bapak, bagaimana cara membaca surah An-Nas ayat yang keempat? Untuk selanjutnya agar kalian dapat membaca surah An-Nas dengan baik, maka kalian mendengarkan bacaan dari Ustadz. Ya, dengarkan ya baik-baik supaya anak-anak nanti paham membacanya dengan baik dan bagus dengan merdu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Itulah tadi bacaan yang disampaikan oleh salah seorang ustaz yang Bapak ambil dari YouTube. Nah, nanti anak-anak di rumah boleh buka YouTube untuk mendengarkan surah-surah An-Nas atau surah yang lainnya agar kita betul-betul mengerti dan paham. Baik anak-anak, tadi kita telah sama-sama mendengarkan dari suara HP atau handphone yang melafalkan surah An-Nas dengan suara yang bagus, merdu, yang patut kita contohi. Baik anak-anak, tadi ada dua anak yang bertanya kepada Bapak bagaimana cara membaca surah An-Nas ayat 2 dan ayat 4. Dari media yang Bapak tampilkan lewat HP tadi, anak-anak sudah mendengarkan bacaan yang sangat bagus. Walaupun demikian, mari sama-sama ikut Bapak. Tapi sebelum ini dengarkan dulu Bapak ya, untuk menjawab pertanyaan dari Farhan dan Nak Arifki. Ayat yang kedua, bagaimana cara membaca surah An-Nas ayat yang kedua? Pertanyaan dari Nak Farhan. Memang ini sering kita ataupun sering orang melakukan kekeliruan dalam menyebutkan Malikinas dengan Malikinas. Kedua, biasanya orang yang kurang asik, kurang teliti membaca dari surah An-Nas ayat 2 ini, mimnya dipanjangkan. Jadi
malikin nas. Coba. Ya, bagus. Ulang. Malikin nas. Ya. Sudah paham? Nah, Farhan? Bagus. Coba tak paham sendiri. Bagus. Nasnya yang dipanjang. Coba semuanya. Ya, bagus. Lalu kita ayat 4 yang ditanyakan oleh anak Rizki. Ini ya, dengar baik-baik. Min syarril waswasil khannas. Ya, mau ulang lagi, dengar baik-baik. Min syarril waswasil khannas. Ini tidak ada kekeliruan biasanya, tidak pernah orang keliru baca ini. Minnya Sri dengan sukun ngadap shin dipanjangkan. Min, iya demikian. Ini yang dipanjangkan, kemudian mi waw barisnya ke atas ada bertemu dengan alif dipanjangkan dua alif. Wasil onnas. Ya, demikian anak-anak. Sudah paham semuanya? Sekarang kita lanjut dengan terjemahan atau arti dari surah An-Nas itu sendiri. Coba perhatikan baik-baik. Dibaca anak-anak sama semuanya. Yang pertama dari surah An-Nas, coba baca. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Jadi yang kedua, Raja manusia. Ayat yang ketiga artinya sembahan manusia. Ayat yang keempat artinya dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Ya, ayat yang kelima yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang keenam dari golongan jin dan manusia. Paham anak? Terjemahan atau arti dari surah An-Nas. Tinggal diulang-ulang ya di rumah. Rajin-rajin belajar di rumah, ngaji ulang. Sekarang anak-anak kita ke pembahasan yang kedua. Arti berkata surah An-Nas. Di dalam surah An-Nas kita juga dapat memotong-motong atau memenggal-menggal ayat menjadi perkata. Ya. Jadi perkata. Ya. Ini lafaz kul. Apa artinya kul? Katakanlah. A'udzu. Aku berlindung bi Rabbi, pada Tuhan yang memelihara dan menguasai. An-Nas. Ya, An-Nas kata berarti manusia. Manusia. Malik
jika ibu kita atau bapak kita ingin memberi nama anaknya, ingatkan ya anak-anak, jangan sampai memberi anak itu keliru. Mengikut dalam Al-Quran dikasih nama Jinnah, berarti jin, maka anaknya anaknya jadi nama anaknya memalukan, ya memberikan anak itu sendiri kalau sudah besarnya. Ya, jadi maka kita belajar Al-Quran ini harus hati-hatilah belajar supaya kita paham. Udah anak-anak, paham? Nah, baik anak-anak. Sekarang anak-anak mengerjakan lembaran kerja dengan secara berkelompok. Ya. Ayo anak-anak, kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya anak-anak, petunjuk untuk mengerjakan lembar kerja anak-anak. Jadi dengan secara berkelompok, Bapak minta anak-anak untuk memasangkan atau memberi terjemahan, memberikan terjemahannya kepada surat yang sudah ada di depan surat An-Nas tersebut. Ngerti anak-anak? Paham anak-anak? Tugasnya yaitu memasangkan atau memberi arti. Ya, dengan menempel. Silakan anak-anak kerjakan. Pelan-pelan. Pak, dia kedua ayahnya. Kursinya senang mantaunya ya. Ya, kelompok pertama sudah mulai bekerja. Kita pegang. Perlu jagoan gak tuh?
selesai kerjanya? Ya, sudah. Sekarang anak-anak dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Baik, anak-anak selesai mempresentasikan hasil kerjanya. Hasil kerjanya sangat bagus. Bapak senang sekali melihat hasil kerja kalian. Sekarang setelah kalian menyampaikan hasil belajar kalian, maka Bapak ingin menegaskan lagi untuk surah An-Nas ini. Coba anak Ridwan, mana anak Ridwan? Bagus duduknya nak. Nah, coba anak Ridwan bacakan ayat yang pertama surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bagus. Diterjemahkan oleh Nak Sina. Coba Nak Sina. Coba. Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya, bagus. Jadi sebelum Bapak mengakhiri pelajaran ini, maka Bapak berpesan kepada anak-anak semuanya, di rumah diulang lagi supaya kalian bagus baca Al-Qur'annya, bagus membaca surah An-Nasnya dengan memperhatikan dari mahrajnya, tempat keluar hurufnya, dan memperhatikan panjang pendeknya. Baik anak-anak, untuk minggu depan kita belajar isi kandungan dari surah An-Nas. Ya, anak-anak silakan anak-anak di rumah membaca buku LKS-nya ya. Ya, kerjakan PR, selesaikan. Ya. Baik anak-anak, mari sama-sama kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.